Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa menikmati manisnya rasa iman. Kita bisa menikmati duduk di tengah-tengah masjid kita. Kita bisa menikmati manisnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati manisnya majlis ta'lim. Karena tidak semua orang bisa menikmati hal-hal yang mungkin itu. Tidak semua orang hari ini bisa menikmati manisnya majlis ta'lim. Tidak semua orang bisa beristighfar. Tidak semua orang bisa duduk di masjid seperti kita. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang lalu kita sudah memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Hari kelahiran. Diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Maka di dalam sirah nabawiyah telah dijelaskan panjang lebar. Banyak buku-buku tentang sirah nabawiyah yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji bersama. Nah, salah satunya adalah kitab Sirah Nabawiyah karangan Ramadan Al-Mufi. Di sana kita lihat bagaimana beliau menjelaskan tentang Muhammad SAW sejak kelahiran sampai bahkan sebelum. Beliau menjelaskan bagaimana bangsa Arab, kemudian kelahiran sampai diwafat, dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kali ini jemaah sekalian kita belajar sedikit dari Allah berfirman dalam surat 33, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagimu fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik. Maka kalau kita mengkaji bagaimana Rasulullah SAW, semua ada contoh teladan baik.
Makanya kita kaji, ya, kita melihat kembali bagaimana dari sisi nasabnya, dari sisi saat kelahirannya dan seterusnya. Nah, Rasulullah itu nasabnya mungkin kita sudah hafal semuanya ya. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Bin siapa lagi? Bin Hisham, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nazar, bin Mu'iddu, bin Adnan. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama. Adnan ini salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Jadi kalau diurut ke atasnya nanti ada Ismail, Ibrahim dan seterusnya sampai ke Adam. Nah, ini yang disepakati saja, disepakati oleh para ulama. Karena setelah itu yang banyak. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Ibunya namanya Aminah. Ketika Aminah mengandung, ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibunda Aminah, ketika kandungannya berusia 2 bulan, ketika kandungan masih berusia 2 bulan, maka Abdullah wafat. Artinya ketika beliau lahir, ketika Rasulullah lahir dalam kondisi sebagai seorang yatim. Kondisinya yatim. Lahir dikenal tahun apa? Peristiwa apa itu saat itu? Lahir pada tahun dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Baitullah, Ka'bah. Maka pasukan Abraha dengan gajah itu, dengan gajahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan apa? Burung ababil. Hanya oleh burung saja yang menjatuhkan batu dari api neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi tentara bergajah yang merasa besar ya, gajah kan binatang paling besar kan, tapi kebesaran tentara gajah itu hanya dihancurkan oleh burung-burung ababil sehingga mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bolong-bolong kan? Daun-daun makan. Itulah kebesaran kemaksiatan, kebesaran kezaliman. Sebesar apapun kezaliman pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kekafiran pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan dikalahkan. Jadi jangan
mentang-mentang jadi orang besar, orang kaya, orang terpandang dan sebagainya, kemudian dia semena-mena pada orang-orang kecil. Nah ini kezaliman, kekafiran, kemaksiatan apapun pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'bah itu akan saat itu akan dihancurkan oleh tentara Abraha. Maka Allah mengutus burung ababil hanya untuk menjatuhkan. Burung itu seberapa sih ininya? Burung kan nggak mungkin bawa batu sebesar masjid ini kan? Batunya kan kecil-kecil. Tapi batu yang kecil-kecil itu mampu menghancurkan tentara Abraha. Itulah. Seperti halnya ketika Ibrahim dibakar, dijatuhi hukuman bakar oleh Raja Namrud. Itu ada semut, semut yang ingin memadamkan api. Semut apalah ini? Ketika ditanya, "Hai semut, ngapain? Apa nggak sia-sia gitu?" Kata semut, "Ya saya tahu, saya nggak mampu untuk memadamkan api yang bakar Ibrahim. Tapi setidaknya saya tahu di pihak mana saya membela, di pihak mana saya berada." Itu kata semut. Ini di pihak mana kita berada. Walaupun semut itu sadar nggak mungkin bisa memadamkan api yang bakar Ibrahim, tapi semut mengatakan, paling tidak saya punya andil, saya punya kontribusi, dan saya sudah jelas di pihak mana saya membela, di pihak mana saya berada. Hari ini, hari ini kezaliman tentara Israel menghancurkan Palestina. Di mana kita berada, di mana kita berpihak, walaupun hanya doa saja, walaupun hanya doa, tapi itulah menunjukkan posisi kita berada di pihak mana. Apa di pihak yang Israel atau di pihak tentara Palestina? Ini walaupun dengan 1.000, walaupun hanya dengan uang 1.000, tapi kita infakkan untuk membela Palestina, itu menunjukkan kita berada di pihak mana. Hari ini kalau kita masih tega makan Kentucky misalnya, atau produk-produk yang sedang diboikot ini, kalau kita tega berarti kita sudah jelas berada di pihak mana. Orang Palestina dihancurkan, apa kita tega? Apa kita tega tidak bersama mereka, tidak bisa berjuang bersama mereka, ya kan? Hanya tidak bisa menghilangkan atau menjauhkan Kentucky misalnya, atau McDonald sebagainya, produk-produk Yahudi. Mereka berjuang mati-matian, mereka sampai dibunuh dan sebagainya. Kita hanya karena selera saja, hanya karena selera tidak mau berjuang. Nah ini yang menjadi catatan buat kita. Kita berada di pihak mana? Kita berada di pihak mana? Kalau kita tidak mau memboikot produk-produk Israel. Nah kembali ke nasab tadi. Jadi Rasulullah itu nasabnya dari sisi nasab memang jelas. Kalau kita ditanya nasabnya jelas tidak? Sampai kakek saya hanya tahu sampai kakek saya aja. Di atas kakeknya nggak tahu siapa. Tapi Rasulullah jelas sampai ada. Walaupun yang jelas tadi yang disepakati oleh para ulama itu sampai Adnan, tapi setelah itu ada riwayat jelas sampai Rasulullah, sampai Nabi Isa.
Jadi sisi nasab jelas Rasulullah. Nah, ketika beliau lahir, kebiasaan orang Arab, kebiasaan orang itu dia menyusukan anaknya ke orang lain yang punya profesi sebagai orang yang menyusui. Maka dipilihlah Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu di kampung Halimah Sa'diyah itu, di Bani Sa'diyah itu terjadi kekeringan, paceklik, kering, ya, kambing-kambing yang mengeluarkan susunya, unta dan sebagainya mengeluarkan susunya. Tapi begitu Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW, waktu itu masih bayi ya, belum sebagai Nabi, menyusui Muhammad SAW, maka setelah itu unta mengeluarkan susunya, kambing mengeluarkan susunya. Mereka bisa panen, hujan bukan lagi kekeringan, hujan dan seterusnya, subur makmur. Itu setelah Halimatus Sa'diyah menyusui Muhammad SAW. Luar biasa. Dari saja kita sudah bisa belajar bagaimana luar biasanya keistimewaan Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan. Jadi walaupun beliau sebagai seorang yatim, tapi luar biasa keistimewaan. Nah, kemudian ketika beliau sudah berumur 2 tahun, ketika Rasulullah berumur 2 tahun, kita kenal Aminah mengajak Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahandanya, bukan 2 tahun. Jadi ketika dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah selesai menyusui, itu umur 5 tahun. Ketika beliau berumur 2 tahun, maka ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, maka dengan siapa? Muhammad kemudian ikut dengan kakeknya. Jadi dikembalikan 2 tahun setelah dikembalikan ke Aminah, ke ibunya, maka umurnya 7 tahun ya, 7 tahun diajak ziarah ke bapaknya, maka ibundanya wafat di tengah perjalanan. Di kampung apa namanya? Di kampung Abwa. Abwa itu antara Madinah ke Mekah atau Jeddah. Antara kira-kira dari Madinah itu sekitar 200 kilo. Sekitar 200 kilo dari Madinah. Jadi tempat itu sampai sekarang masih sepi ya. Namanya sana emang jarang penduduk. Saya pernah mau ziarah ke sana tapi tidak diizinkan. Jadi dijaga sama askar. Makam Aminah itu dijaga sama askar, sehingga kita nggak tahu makamnya di mana. Karena di jalan Jalan Raya itu udah ditutup. Kalau katanya kalau ada mobil situ, berarti itu penjaganya. Jangan sekali-kali masuk ke situ. Nanti kalau masuk
minimal itu kalau jelas kemudian bisa menunjukkan surat-suratnya. Nah, itu jadi udah kita putuskan udah karena ada yang jaga kita lewat aja, nggak jadi syarat ke Mekah. Itu di daerah Abu itu dari Madinah berkisar sekitar 200 km. Setelah Badar dari Madinah ke arah Jeddah atau ke arah Mekah itu melewati Badar. Kalau kita melewati Badar dulu, kemudian Abuwa, baru ke arah Jeddah. Tapi kalau tidak melewati jalan itu, maka tidak melewati Abuwa. Jadi ada jalan yang sudah familiar, sudah kalau seperti dari sini Jogja kan ada jalan yang ini ya standar lewat Cirebon. Tapi kalau kita mau lewat Kuningan misalnya, di menyimpang dikit. Jadi demikian juga kalau Bapak Ibu nanti bisa umroh atau haji dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah lewat jalan standar, lewat jalan biasa, itu nggak melewati Abuwa, tidak melewati Badar, kecuali kalau kita menyempatkan lewat Badar. Tapi kalau jemaah haji nggak lewat sana. Nah itu transportasi yang sudah diatur. Ya, jadi ketika ditinggal wafat oleh ibundanya, maka beliau kemudian ikut kakeknya. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Ketika beliau berumur 8 tahun, ketika Rasulullah Muhammad SAW berusia 8 tahun, maka kakeknya pun wafat. Maka kemudian beliau dengan siapa? Dengan pamannya. Dengan pamannya itu Abu Thalib. Saudara ayah itu banyak. Ada Hamzah, ada Abu Thalib, macam-macam. Jadi kemudian beliau ikut ke pamannya yaitu Abu Thalib sampai beliau sebelum Isra Mi'raj. Jadi Abu Thalib kan wafat tidak ya setahunnya sama dengan wafatnya istri Khadijah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah. Itu lama bersama dengan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib beliau ketika Rasulullah berumur 12 tahun, ketika Muhammad berusia 12 tahun, maka beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Berdagang ke Syam, ikut kafilah dagang. Jadi dalam perjalanan Abu Thalib ini bertemu dengan seorang pendeta. Ketemu seorang pendeta di tengah jalan. Dan pendeta itu yang bernama Buhairah ya, bertanya kepada Abu Thalib, ini siapa? Dia bertanya kepada Abu Thalib, anak ini siapa? Umur 12 tahun. Anak ini siapa? Itu anak saya, kata Abu Thalib. Apa percaya? Siapa? Anak saya. Saya nggak percaya, kata pendeta itu. Siapa ini? Baru kemudian Abu Thalib mengatakan, itu anak saudara saya. Rupanya di dalam kitab
Injil ya, sudah dijelaskan bagaimana ciri-ciri Nabi yang akan datang. Maka kemudian setelah dijawab ini anak saudara saya, benar. Ayahnya di mana? Ayahnya sudah wafat ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Maka kemudian pendeta itu berpesan, tolong pulang, bawa anak ini, pelihara baik-baik. Nanti dia akan membawa amanah besar. Nanti dia akan membawa amanah besar dan akan dikejar-kejar oleh umat, oleh orang-orang kafir. Pulang, maka pulanglah Abu Thalib, tidak jadi meneruskan perdagangan ke Syam. Pulang sehingga tidak jadi meneruskan perjalanan ke Syam. Itu satu kisah yang menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa sebenarnya kedatangan Nabi itu memang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat bagaimana Rasul itu seorang yang amanah, dan cirinya kan ada 4 ya, fatona, amanah. Amanah itu ditujukan ketika beliau sebagai penggembala kambing, dan juga ketika beliau sebagai pedagang yang menjualkan barang-barang dagangan Siti Khadijah. Jadi Rasul itu ketika kecil juga sebagai penggembala kambing, dan konon semua nabi itu pernah sebagai penggembala kambing. Ketika beliau membawa barang dagangan Khadijah, beliau ini adalah orang yang sangat amanah, sehingga karena amanahnya itu Khadijah ini seorang janda tapi kaya luar biasa. Kayanya tau, kekayaan Khadijah itu kalau dinilai dengan rupiah beberapa tahun yang lalu itu sekitar 200 triliun. Itu berapa tuh? Kita angkat, ada kaya 200 triliun. Kalau Muhammad sampai 200 triliun kan? Jadi Khadijah ini kemudian mengutus seseorang untuk bertanya kepada Muhammad SAW. Seorang bertanya, Muhammad, kalau menikah dengan Khadijah mau nggak? Jadi lamaran itu datang dari yang perempuan, bukan dari laki-laki. Lamarannya dari pihak perempuan. Jadi boleh punya perempuan melamar laki-laki, boleh. Nah, singkat cerita, akhirnya Muhammad pun menerima pinangan dari Khadijah dan mereka menikah. Khadijah usianya dalam sejarah dikatakan berapa? 40 tahun. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun. Tapi Rasulullah menikah bukan karena kaya, bukan karena janda kaya, bukan. Walaupun memang Khadijah itu kaya. Nah, maka ketika sebelum datangnya Islam itu kan, Mekah itu kan luar biasa
kejahilian. Jahiliyah Mekah itu seperti apa? Banyak perjudian, banyak orang yang menyembah berhala. Kalau miras jangan tanya, miras itu sampai datang Islam masih tetap ada miras. Dan sahabat-sahabat Nabi awalnya memang mereka juga banyak yang minum minuman keras, tapi sebelum diharamkan. Begitu diharamkan, itu got-gotnya isinya miras semua. Semua dibuat. Yang sedang nenggak miras langsung dikeluarkan, nggak pakai nanggung nih, di kerongkongan nanggung, nggak, langsung dikeluarkan. Sami'na wa ata'na, itu cirinya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bertahun-tahun keimanannya. Sami'na wa ata'na, begitu dengar ada orang miras langsung dibuat, walaupun dia sedang menenggak miras, di kerongkongannya langsung keluar, di mulutnya langsung keluar, dan di botol-botol itu langsung dicairkan, dibuang di serokan-serokan. Itu luar biasa. Sami'na wa ata'na, itu ciri keimanan para sahabat. Nah, di zaman jahiliyah itu penyembahan berhala, paganisme, menyembah berhala mereka itu sudah begitu biasa. Di samping Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Ada berhala yang terbuat dari roti. Selesai sembah, dimakan Tuhannya. Jadi selesai disembah, terus dimakan, makan Tuhan. Perzinaan, menyembah berhala, perjudian, perzinaan. Perzinaan itu terang-terangan sekarang. Terang-terangan. Di depan kamar itu ditulis menerima lelaki. Kalau sini kan enggak ya, tapi di sana ada jelas tulis saat itu. Kira-kira menerima. Jadi perzinaan merajalela, penyembahan berhala merajalela, perjudian juga merajalela. Mau bukan jangan ditanya, banyak. Maka Rasulullah melihat kondisi seperti itu, beliau kemudian mengasingkan diri ke Gua Hira, ke Gunung Nur, Jabal Nur. Jabal Nur itu dari kota Mekah, dari Ka'bah kira-kira ya 10 kilo lah, kira-kira 10 kilo, lebih belasan kilo. Itu baru sampai bawahnya kakinya, kaki Gunung Nur. Nah, naiknya sekitar berapa ya? Hampir 1 kilo. Dan nanjaknya bukan main. Kalau bapak sana umroh, haji, sempatkan naik Gunung Nur sambil olahraga sehat. Itu nanjaknya memang benar-benar nanjak. Tapi sekarang sudah ada tangga, di tangga kayak naik tangga terus. Tangganya bukan, jadi ininya tinggi ya. Dan tangga kayak di mall kan tangannya paling 15 cm ya, tinggi naik. Itu sampai atas, nggak ada landainya, terus naik. Kalau musim haji padat, banyak orang sana. Tapi kalau menjadi waktu sepi, sebelum subuh jam 3 naik, jam 3 malam naik sana itu masih tergolong sepi. Tapi nunggu jemaah haji udah pulang. Kalau masih banyak jemaah haji, ya penuh juga. Kalau jemaah haji udah pada pulang, kita naik sana jam 3 pagi itu nggak ada orang, sepi, enak. Jadi kita
sudah malam bisa melihat lampu-lampu kota Mekah sampai atas subuh. Kalau subuh di atas jam-jam 7 turun. Benar. Sudah turun sudah 1 jam sampai bawah. Nah, Rasulullah SAW karena melihat budaya orang-orang Arab yang luar biasa, kejahiliannya tadi, maka beliau bertahan di Gua Hira tadi. Bertahan, maka setelah bicara itu dikatakan 3 hari ya, dikatakan kemudian datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memegang Rasulullah SAW dan mengucapkan Iqra, 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 Iqra. Mana bukan? Saya nggak bisa baca. Bacalah. Saya nggak bisa baca. Baca. Saya nggak bisa baca. Maka kemudian Jibril mengatakan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5. Turunlah wahyu pertama. Turun wahyu pertama di tanggal 17 Ramadan. Benar, secara 17 Ramadan. Turun wahyu pertama. Nah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur kan? Dari langit dunia kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah kita lihat apa bedanya dengan Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar juga turunnya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu turunnya wahyu dari Al-Quran secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus satu mushaf Quran 30 juz. Tapi turun ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, turunnya itu ada sebabnya. Ada sebab-sebab turunnya. Ini artinya apa? Jadi sebab-sebab turun itu kan peristiwa-peristiwa terjadi pada sahabat Nabi. Itu memang artinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semua peristiwa yang terjadi sehingga turunlah ayat-ayat Quran. Di ayat Quran itu berangsur langsung turun karena memang ada peristiwa-peristiwa yang memang Allah sudah lakukan. Bagaimana contohnya misalnya ini bisa. Contohnya misalnya ketika Zainab dinikahkan dengan Zaid. Zainab itu orang yang cantik lah, orang bangsawan, cantik, dinikahkan dengan Zaid. Zaid itu budak, dari kalangan budak, hitam. Tentu Zainab itu merasa gimana? Ibaratnya majikan ketemu dengan orang parkir lah, misalnya. Tapi kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar dia tidak layak bagi seorang sahabat Nabi, seorang manusia, seorang wanita yang dijodohkan oleh Nabi, tapi dia punya pilihan lain.
turun perintah ayat itu, maka kemudian Zainab pun menerima pilihan Nabi untuk menikah dengan Zaid bin Harith. Ini salah satu faktor. Jadi peristiwa itu memang sudah ada, ayat itu sudah ada gitu, sebenarnya. Ayat sudah ada, ayat turun ketika ada peristiwa. Peristiwa itu memang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kepada kita. Jadi peristiwa itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa begitulah hukumnya atas sesuatu masalah seperti ini, hukumnya seperti ini. Waktu itu Allah ingin menjelaskan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Anak angkat itu bukan mukrim. Anak angkat itu boleh dinikahi. Jadi anak angkat itu tidak mewarisi. Nah ini yang harus dipahami ya. Allah ingin menjelaskan itu. Sehingga Zainab itu anak angkat Rasulullah SAW, anak angkat Nabi. Kemudian dijodohkan dengan Zaid bin Harithah. Tapi dia nggak mau, Zainab nggak mau. Sehingga turun wahyu Allah. Sehingga Zainab pun menerima. Tapi kalau secara lama sudah menikah, kemudian cerai. Bercerai antara Zainab dengan Zaid. Kemudian beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini Allah ingin menjelaskan bahwa Zainab itu anak angkat Nabi, tapi boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Artinya anak angkat itu bukan mukrim. Anak angkat itu boleh dinikahi. Sehingga anak angkat itu tidak waris-warisi. Hati-hati kalau punya anak angkat, ya, ini harus jelas. Jangan bilang anak angkat itu anak kandung, jangan. Karena akan membuat bingung anak keturunan kita. Jadi kalau kita mengambil anak angkat, ya jelaskan bahwa ini anak angkat. Karena akibatnya akan eksesnya ada akibat dalam hal waris, dalam hal nikah dan sebagainya. Kemudian juga ini contoh lainnya, saudara sepersusuan. Jadi kalau anak bapak disusui sama orang lain yang bukan ibunya, nah itu menjadi saudara sepersusuan. Nah saya juga pernah, saya bawa ke suatu tempat di Aceh, suatu tempat jauh. Kemudian ketika anak saya nangis, istri saya sedang sholat. Istri sedang sholat, anak saya nangis. Diambil sama temannya, disusui sama dia. Memang dia juga sedang menyusui, gitu. Disusui sama dia. Akhirnya dia udah jadi saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Ini harus perhatikan, karena saudara sepersusuan itu tidak boleh nikah. Jadi khawatirnya nanti ketemu di mana, kemudian mau menikah, nah ini nggak boleh. Jadi harus jelas. Ini saudara sepersusuan jelas. Ini anak angkat jelas. Nah inilah makna ya. Ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada manusia itu ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi itu untuk menjelaskan hukum kepada manusia. Nah ini saya kira malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Ini dari tadi Rasulullah akhir sampai beliau menerima wahyu Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.